Malam hari ini datang, dengar, dan lakukan. Datang, dengar, dan lakukan. Bapak Ibu, mungkin kita heran membaca atau mendengar judul ini. Tetapi inilah perintah yang dilakukan Tuhan. Saya tidak sedang khotbah tematik, Bapak Ibu. Tahu ya khotbah tematik? Khotbah tematik itu saya comot satu tema, lalu saya bahas panjang lebar. Tidak. Khotbah tematik itu berbahaya jika seseorang mengkhotbah tidak bisa hermeneutik, tidak bisa menafsir dengan tepat. Berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa mengelaborasi temanya sedemikian rupa seolah-olah benar, padahal sebetulnya tidak. Berbeda dengan khotbah eksposisi seperti yang sering saya lakukan, khususnya di hari Kamis. Ada ayat kita baca, tahu persis, kita sampaikan, kita ungkap keluar. Itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena kita di kotak yang sama yang namanya konteks. Gitu. Bapak Ibu, saya serius mengajarkan kebenaran. Saya tidak pernah punya cita punya teologi sendiri. Saya tidak pernah punya cita-cita menemukan kebaruan dalam berteologi. Tidak, saya tidak suka kayak begitu. Saya ingin tahu Tuhan Yesus ngomong apa, itu yang saya pahami dengan detail, itu cukup buat saya. Ya. Jadi saya tidak tergoda mencari sensasi kebaruan-kebaruan seperti pada doktor-doktor, profesor pada umumnya. Tidak, saya tidak sedang begitu. Bagi saya cukup mengerti kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan, saya ungkap, itu yang saya sampaikan. Saya enggak berusaha untuk menambahi atau mengurangi juga tidak. Ya, saya berusaha masuk ke zaman itu, saya berusaha memahaminya sesuai dengan konteks saat itu yang saya ungkap. Lalu saya akan sampaikan bagaimana aplikasinya bagi kita zaman sekarang. Itu cukup. Ya, saya bukan anti dengan tradisi gereja, tetapi kebanyakan Bapak Ibu, gereja zaman sekarang sudah berkembang melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak pernah ada di Alkitab dan tidak menjadi tekanan Tuhan. Meskipun bukan berarti dilarang. Paham ya? Ini akan kita bahas malam hari ini. Memuji Tuhan pakai keyboard, pakai drum segala macam ini, tidak ada di zaman Tuhan dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita memuji Tuhan pakai full musik band berliturgi, tidak ada kan? Saat itu kan belum ada masalahnya gitu loh. Ini tidak dilarang, tetapi kalau berliturgi itu jadi tekanan, dikhawatirkan yang difokuskan Tuhan, yang diutamakan Tuhan, kita lupakan. Nah itu yang enggak mau, itu yang enggak boleh. Gereja-gereja melakukan selebrasi, tamborin lah, choir lah. Emangnya dulu Tuhan memuji Allah Bapa seperti itu? Kan enggak ada. Sekali lagi bukan enggak boleh ya. Tapi saya mau mengatakan, yang bukan tekanan jangan ditekankan, yang tidak dilarang boleh dilakukan, tapi jangan difokuskan. Itu maksudnya. Nah ini akan kita buktikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akan baca Lukas 6 ayat 43 sampai 49. Lukas 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan
dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Baik, terima kasih tuh. Nah, Bapak Ibu, coba kita fokus ke pasal 6 ayat 47. Coba dimunculkan. Nah, setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapakah ia dapat disamakan. Jadi judul malam hari ini berasal dari ini. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku atau bisa disebut juga ajaranku, serta melakukannya. Datang, dengar atau belajar, lakukan. Itu yang dipersamakan Tuhan seperti bangunan yang kokoh, yang berdiri di atas batu, yang pondasinya kuat. Bapak Ibu, fungsi bertuhan itu, tujuan bertuhan itu ini sebetulnya yang utama. Yesus memperdalam ajarannya dengan menyatakan bahwa buah yang baik selalu berasal dari pohon yang baik. Ya. Yesus menjelaskan manusia bertumbuh kembang sama seperti ciptaan lain yang secara alami mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang terarah. Pohon mangga kita tanam, kita rawat, kita pupuk, kita pruning. Tahu ya pruning ya? Memotong daun-daun, ranting-ranting yang tidak perlu. Itu akan menghasilkan buah yang baik. Karena memang kita rarap, ya karena memang kita tanam dengan tujuan buahnya kita mau konsumsi. Betul ya? Berbeda dengan semak belukar, berbeda dengan semak duri. Tidak ada buah yang diharapkan. Bahkan dalam pertumbuhannya semak-semak ini menghasilkan duri. Ini tidak pernah kita harapkan. Jadi Tuhan mau menyatakan, kita ini pohon yang ditanam di pekarangan Tuhan, yang sedang ditunggu buahnya. Sedangkan semak belukar sesuatu yang tidak diharapkan sebetulnya. Ya. Buah tidak dihasilkan dari semak duri Bapak Ibu. Tetapi buah dihasilkan dari pohon yang dirawat. Pohon yang tidak dirawat pun tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, hal baik tidak muncul dari kebiasaan jahat. Pohon yang dipupuk sama dengan seseorang yang dididik. Akar pohon yang menyerap nutrisi, pupuk, dan hasil rawat tuannya, itu sama dengan orang yang menyerap pelajaran, menyerap didikan. Bisa dipahami? Hal-hal baik tidak muncul dari hal-hal jahat. Hal baik tidak muncul dari kebiasaan jahat. Kalau sesuatu yang diberikan kepada pohon ini baik, hasilnya baik.
Tetapi kalau kita tidak rawat pohon ini, ya hasilnya tidak baik. Buah hanya dihasilkan pohon yang sehat, di mana akar menyerap nutrisi untuk menghasilkan buah yang baik. Hal baik selalu muncul pada kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, perumpamaan ini sama dengan manusia yang baik. Ya, perumpamaan ini sama dengan manusia menjadi baik, perbuatannya baik, jika dari semula dididik baik, dibentuk baik, dengan pengajaran yang baik pula. Jadi kalau di gereja sebagai kepanjang tanganan Tuhan mendidik jemaat, ajarannya enggak baik, maka jemaat tidak akan pernah jadi baik. Anda lihat, contoh gereja-gereja kemakmuran, mereka money oriented, berdoa pun oportunis, mereka berdoa pun bahasa roh pun yang diminta duit, materi. Enggak pernah ada ketulusan. Tuhan hanya dijadikan sumber berkat seperti tuyul pencuri uang. Halo. Ini bukan buah yang baik loh. Meskipun kelihatannya baik, keluar masuk gereja, hati mereka busuk. Mereka tidak mengasihi Tuhan sebetulnya. Mereka mengasihi berkatnya Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang terbiasa berbuat jahat pasti berawal dari didikan dan kebiasaan yang jahat pula. Bahkan perkataan yang jahat berawal dari hati yang sering mendengar hal-hal jahat, terekam, mengendap dalam batin seseorang yang mungkin pernah menyakiti hatinya. Kalau sebagai pengajar, sebagai pendeta, kita enggak beres. Kita enggak punya pengampunan, kita enggak punya kasih, kita punya traumatik masa lalu. Bisa jadi ajaran kita ini juga enggak benar. Karena pengaruh. Kepahitan kita di masa lalu bisa muncul dalam khotbah, terselubung. Ya. Dan itu bisa menjadi racun untuk jemaat. Ini penting Bapak Ibu. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Manusia yang baik akan muncul dari jemaat yang dididik dengan baik, yang bertumbuh di gereja dengan baik, dari pengajaran yang baik. Ini penting Bapak Ibu, ini yang disampaikan Tuhan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Seseorang yang sungguh-sungguh belajar, seseorang yang sungguh-sungguh mendengar, dan seorang yang sungguh-sungguh mau melakukan, buahnya pasti bisa dinikmati Allah. Tetapi kalau orang tidak benar-benar belajar, tidak mampu menyerap apa yang baik, tidak mampu melakukan yang baik, dia tidak bisa dinikmati Allah. Pasti tidak bisa dinikmati Allah. Itu sebabnya kehadiran gereja yang utama adalah mengajar. Jangan dialihkan fokusnya kepada hal-hal lain. Jangan dialihkan fokusnya pada hal-hal lain. Datang, mendengar, belajar maksudnya, dan lakukan, ini Tuhan yang ngomong. Dan ini harus berlanjut terus sampai sekarang. Menjadi tradisi yang harus berkelanjutan. Jangan dialihkan dengan selebrasi. Jangan sampai terdistrak dengan liturgi. Bukan berarti saya ngomong begini liturgi tidak boleh. Boleh, tapi bukan menjadi yang fokus. Ya, karena yang diperintahkan Tuhan ini yang datang, dengar atau belajar dan lakukan.
Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku Tuhan? Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku Tuan? Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Itu Tuan. Ingat ya, kita sudah pernah belajar, ada Tuhan, ada Tuan. Sebetulnya kata Tuhan ini tidak ada dalam kosakata Indonesia, yang ada itu Tuan. Menjadi Tuhan untuk menunjukkan keilahian Yesus sebetulnya. Tetapi ini membuat orang pusing malah gitu ya. Tidak bisa membedakan antara yang maha tinggi dan Yesus sebagai Tuan. Nah, itu. Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku Tuan? Tuan dalam hal ini artinya master, lord, guru, sifu gitu loh. Konteksnya, karena konteksnya belajar. Datang, mendengar, lakukan. Konteks apa ini? Konteks ajar mengajar. Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku Tuhan? Tuan maksudnya, guru maksudnya. Tetapi tidak mau melakukan apa yang Yesus ajarkan. Betul ya? Konteks kalimat itu kan soal guru. Guru mengajar, murid melakukan. Betul ya? Kenapa kamu memanggil aku guru, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan? Itu maksudnya Yesus. Buat apa Anda memanggil Yesus Tuhan kalau Anda tidak mau melakukan? Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, berarti dia sedang mendengar pelajaran, serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah dan dasarnya di atas batu. Artinya, seorang murid yang baik, di mana dia datang ke gereja, duduk mendengarkan firman dan melakukannya, ia sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Berarti kalau orang itu datang ke gereja cuma datang keplok-keplok nyanyi-nyanyi, tidak mendengarkan firman atau masuk kiri keluar kanan, tidak benar-benar mau merenungkan dan tidak mau melakukannya, apakah dia bangunan yang didirikan di atas batu? Tidak. Lah ngerti apa? Cuma keplok-keplok nyanyi-nyanyi. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. 1 jam, 2 jam Anda datang ke gereja, datang, dengar, lakukan. Itu fokusnya. Nyanyi-nyanyi, boleh. Tapi bukan fokus. Saya tidak melarang loh ya, tapi bukan fokus. Kenapa saya tekankan ini? Ya karena saya berharap Anda berubah. Apalagi Tuhan, pasti berharap Anda berubah. Liturgi gereja Kristen modern itu kan hasil kontemporer. Hasil penyesuaian zaman. Bukan yang sesungguhnya. Halo Bapak Ibu, paham ya maksudnya? Saya tidak anti liturgi, tetapi kita harus tahu yang utama dalam beribadah itu apa. Yang utama ke gereja itu apa. Datang, dengarkan, lakukan. Bapak Ibu, saya ngomong gini ada resiko. Disalahpahami, gak disukai, tetapi saya gak peduli. Kenapa? Saya mau menyatakan kemurnian firman Tuhan. Saya gak sedang mencari jemaat, saya sedang tidak mencari popularitas. Tapi kita punya konsep yang benar tentang bertuhan. Saya mau jemaat punya konsep yang benar tentang berguru. Bertuhan itu berguru artinya. Amin. Yesus menyatakan setiap orang yang datang kepadanya untuk belajar dan fokus melakukannya, ia adalah murid yang baik. Ia tertanam kuat bagai bangunan dengan pondasi yang kokoh. Kalau Anda ingin menjadi bangunan dengan pondasi yang kokoh, datanglah ke gereja dengan niat aku mau belajar, aku mau mendengar firman, dan aku mau melakukannya.
boleh main musik, boleh menyanyi, boleh berdoa, tetapi fokusnya datang, dengar, lakukan. Ini harus ditekankan Bapak Ibu. Ini yang ngomong firman Tuhan sendiri, ini yang ngomong Alkitab sendiri. Eksposisi ini. Ada satu ayat, ini yang saya bongkar. Jadi saya tidak khotbah aneh-aneh sesuai selera saya. Saya selera menyanyi, maka saya menekankan nyanyi. Selera saya bermazmur, saya menekankan bermazmur. Tidak loh, ini firman Allah. Ini Yesus sendiri yang ngomong, bahkan bukan para nabi. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus mengajar kita berdoa, betul. Yesus tidak melarang pujian. Ya. Apalagi memang saat itu tidak ada puji-pujian sebetulnya di dalam ibadah Yahudi. Tidak ada puji-pujian. Puji-pujian itu nanti. Tidak ada puji-pujian seperti yang kita lakukan. Tidak ada. Tradisi Yahudi menganggap puji-pujian itu sesuatu yang berasal dari kekafiran. Jadi tidak mungkin masuk ibadah Yahudi sebetulnya. Ibadah Yahudi itu nyembelih korban. Nyembelih hewan, darahnya dicurahkan, itu penyembahan Yahudi. Bukan menyanyi, bukan puji-pujian. Puji-pujian itu nanti, kontemporer. Setelah Bait Allah hancur, orang Yahudi tidak bisa beribadah, baru mereka menggunakan puji-pujian. Ya. Yesus mengajar kita berdoa dan tidak melarang puji-pujian. Ya, semuanya itu baik kok. Tidak mungkin dilarang. Tapi kita perlu menyadari bahwa Allah tidak haus pujian. Bapak Ibu, Allah tidak haus pujian. Dia Allah yang tidak narsis. Betul enggak? Halo? Sekarang saya tanya, Allah itu haus pujian apa tidak? Sebab begini, ya logika berpikirnya begini. Kalau Allah itu haus pujian, senang dipuji, maka kita juga boleh dong haus pujian. Betul enggak? Kan kita harus menjadi serupa dengan Allah. Berarti kalau Allah NPD, kita boleh dong NPD. Halo? Bener enggak? Logika, ayo beragama dengan berlogika, jangan ngawur gitu loh. Kalau Allah senang dipuji, kita boleh dong senang dipuji. Tapi faktanya Bapak Ibu, Allah tidak suka dengan puji-pujian kosong. Allah tidak suka dengan puji-pujian tanpa makna. Puji-pujian kosong itu cuma di mulut, itu Tuhan tidak suka. Bahkan memang bukan itu konsep puji-pujian bagi Allah, bukan itu sebetulnya. Bukan konsep Allah, ya konsep puji-pujian atau konsep penyembahan bagi Allah bukan seperti itu. Pada saat Yesus di bumi dan banyak mengajar, banyak melakukan mujizat, Yesus selalu ngomong sama orang yang terima mujizat. Jangan kau katakan kepada orang lain, apa yang kuperbuat bagimu, betul? Itu bukti bahwa Yesus tidak mau dipuji. Bukan suka dipuji, tidak. Dia lakukan dengan tulus. Kalau Anda percaya Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, maka demikianlah Allah yang digambarkan Yesus. Halo, ngerti enggak? Kalau Yesus tidak suka dipuji, kalau Yesus menghindari pujian, demikian Allah yang maha tinggi, yang memberi kita matahari dan hujan, juga tidak mengharapkan pujian sebetulnya. Dia Allah yang tidak narsis, seperti yang digambarkan Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan ini, dia juga tidak haus pujian.
Betul enggak? Saya ngomong begini bukan berarti kita tidak boleh memuji Tuhan. Tapi pujilah dia yang pantas. Gak usah lebay. Karena pujian yang benar bukan di mulut. Pujian yang benar sikap hati kita. Pujian yang benar adalah tingkah laku kita. Pujian yang benar adalah perbuatan kita. Melakukan itu loh. Datang, dengar, lakukan. Itu loh penyembahan yang benar. Itu loh pujian yang benar. Amin. Khotbah kayak gini tidak populer Bapak Ibu. Terutama di gereja Pantai Kosta karismatik. Tetapi faktanya begini. Tapi Pak Daud begini. Jangan bahas Daud, ini ajaran Tuhan. Bahkan Daud pun menyanyi memuji Tuhan, bahkan sampai telanjang dada gitu ya. Tidak Daud lakukan di gereja loh. Tidak Daud lakukan di bait Allah loh. Dia lakukan di jalan. Di bait Allah, di zaman Daud, di bait Allah belum ada. Betul enggak? Bait Allah kan baru ada nanti zaman Salomo. Di zaman Daud tidak ada bait Allah. Yang ada tabernakel. Dan tabernakel pun sama persis dengan bait Allah. Tidak ada puji-pujian, rebana, gambus, kecapi itu tidak ada. Anda cek. Ibadah bait Allah, ada enggak puji-pujian? Enggak ada. Adanya itu di jalan. Atau di istana Daud. Tidak masuk liturgi sebetulnya. Berarti kita salah dong Pak. Ya, tidak dilarang. Karena kan kita tidak ikut-ikutan liturgi. Liturgi kan buatan manusia. Mau ikut, mau tidak ikut, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa menikmati, ya sudah kan. Tetapi jangan diutamakan, jangan difokuskan seolah-olah itu kebenarannya. Tidak, kebenarannya adalah saat kita datang, mendengar, mengerti, dan melakukan. Itu fokusnya. Kenapa saya tekankan begini? Bukan saya anti. Saya cuma takut kita ini terdistrak. Saya cuma takut kita tuh melakukan segala sesuatu yang tidak perlu dalam ibadah yang benar. Bapak Ibu, Allah tidak NPD. Kalau kita harus menjadi serupa Dia, itu sebabnya kita juga tidak boleh NPD. Kan gitu. Kalau Allah narsis, ya kita boleh dong narsis, wong kita harus jadi serupa dengan Dia. Tetapi faktanya Allah tidak narsis, ya jangan kita narsis. Apalagi kita tahu narsis NPD itu adalah penyakit jiwa. Betul enggak? Itu sakit jiwa. Lah masa Allah kita haus pujian, masa Allah kita sakit jiwa? Kalau kita harus serupa Allah, karena memang Allah punya jiwa yang sehat. Halo, bagaimana kita menjadi orang tua saja? Contoh saya, tiba-tiba pagi-pagi buta, pagi-pagi hari anak-anak saya bangun, 3 anak saya. Bayangkan, begitu saya buka pintu, Papa baik, haleluya, Papa baik. Sehat enggak anak-anak seperti itu? Saya disenangkan anak-anak saya, Bapak Ibu, disenangkan. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Dia rajin belajar, nilainya bagus, saya senang. Betul enggak? Kan gitu. Kalau anak-anak kita memuaskan kita, disekolahkan bertanggung jawab, dikasih Tuhan diselesaikan, membantu orang tuanya nyapu, ngepel, seneng enggak? Real. Seperti kita disenangkan dengan anak-anak yang melakukan segala sesuatu yang baik secara real, demikian Allah juga menginginkan umatnya mempersembahkan sesuatu yang real. Lakukan yang baik, lakukan yang bermanfaat, jadi berkat buat sesama, itu Allah senang. Halo, ayo mikir yuk.
sekali-sekali bolehlah. Misalnya ini misal, BK tak kasih duit, gitu ya. BK tak kasih duit. Tiba-tiba BK ngomong, wah makasih Pak, Papa baik deh. Nah, oke lah. Betul enggak? Tapi kalau Papa baik 1 jam, 2 jam, kamu kenapa? Halo? Saya tidak melarang loh ya, kalau Anda mau melakukan seperti ini terus silahkan. Tetapi saya mau kasih tahu sifat Allah itu tidak haus pujian. Allah itu haus kita menjadi serupa dengannya. Amin. Menjadi serupa dengannya itu lebih penting daripada cuma menyanyi, berdoa. Berdoa pun bukan tujuannya itu. Berdoa pun sebetulnya kita menghadap Tuhan untuk dialog. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkanmu? Itu. Bukan cuma Bapa baik, Tuhan baik. Apa gunanya begitu? Kita tidak begitu, kita ya tidak memuji-muji Tuhan seperti itu. Allah itu Allah yang baik kok. Gak usah kita nyemoni, Allah itu baik. Orang Jakarta bingung kelihatannya. Nyemoni itu apa? Mengutarakan. Tolong ya, khotbah ini ditanggapi dengan bijak. Saya hanya ingin menekankan baik, berkenan, sempurna. Bukan boleh, tidak boleh. Sekali lagi saya tidak melarang berdoa, tidak melarang orang memuji Tuhan. Tetapi kita lakukan baik, berkenan, dan sempurna. Kita mau semakin dewasa, kita mau semakin meningkat. Pada saat anak-anak Bapak Ibu, saya melihat foto rekaman video klip masa lalu. Sharon nyanyi, happy ya, happy ye. Saya senang. Betul enggak? Tapi kalau sudah SMA kayak begini tiba-tiba buka pintu, Papa, happy ya, happy ye. Kan saya bingung ini ngapain anak ini? Contoh ya Ren, jangan marah Ren. Ayo dewasa yuk. Ayo mengasihi Tuhan dengan dewasa yuk. Belajar dan berubah, itulah fokus kekristenan. Jangan dibiaskan dengan yang lain. Bahkan Bapak Ibu, dengan belajar yang benar, kita berdoa semakin tepat. Dengan mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, kita berdoa semakin tepat. Dengan kita mendengar firman Tuhan yang benar, Tuhan aku tahu, aku belum memuaskan hatimu. Masih banyak perasaanku, pola pikirku yang tidak menyenangkan hatimu. Ampuni aku Tuhan. Loh, malah di jam doa itu kalau kita punya pengertian yang tepat, kita bisa pemberesan sama Tuhan. Dan begitu kita amin, kita berusaha berubah. Datang, dengar, dan lakukan. Itulah orang beriman. Itulah pengikut Yesus. Murid sejati itu. Jangan di-downgrade dengan pujian atau ritual lain. Ya, jangan di-downgrade. Bukan salah atau terlarang, ya. Tidak salah dan tidak dilarang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tidak, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah orang berubah. Orang menjadi semakin dewasa. Orang menjadi semakin lebih baik. Sebagai orang beragama melakukan ritual, wajar. Kita berliturgi, itu wajar sebagai orang beragama. Silahkan. Tetapi sebagai seorang yang bertuhan atau berguru, fokus utamanya adalah datang, mendengar untuk belajar, agar terjadi perubahan seperti kehendaknya. Itulah yang utama. Amin. Itu yang penting. Bapak Ibu, Anda tahu gereja-gereja gereja-gereja Protestan? Yang puji-pujiannya sepi.
Itu bukan karena mereka tidak bisa main musik Bapak Ibu. Tapi mereka tahu. Datang, dengar, lakukan. Bapak Ibu, bangunan yang pondasinya tidak kokoh, mudah dihancurkan oleh banjir. Pondasi akan erosi dan bangunan di atasnya akan hancur. Hal ini sama, jika pengajaran Tuhan hanya dimengerti tetapi tidak dilakukan. Kita perlu melakukan. Tidak ada pengalaman hidup dalam ajaran Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada pengalaman hidup dalam melakukan ajaran Tuhan membuat kita tidak memiliki memori spiritual. Halo? Anda tahu kiper? Penjaga gawang? Dalam latihan dia selalu berusaha menangkap bola, betul? Tes. Anda jangan kebiasaan begini ini tidak ada gunanya. Kebiasaan ini pada akhirnya membuat dia semakin punya memori otot, memori dalam dirinya untuk punya refleks. Paham ya? Orang belajar kungfu, nangkis gini. Ribuan kali dia nangkis. Supaya muncul refleks nangkis. Kalau Anda tidak pernah melakukan firman Tuhan, Anda tidak punya refleks untuk melakukan firman Tuhan. Halo? Orang Pantai Kosta terbiasa ngomong haleluya. Kaget sedikit, haleluya. Betul? Itulah memori maksudnya. Saya ambil pesan positifnya ya. Saya tidak mau Anda jadi orang latah. Tetapi kalau Anda terbiasa melakukan firman Tuhan, tidak berat lagi. Anda tahu setiap ada masalah, respon yang utama Anda mencari Tuhan, itu pasti. Apa maumu Tuhan? Aku harus bagaimana Tuhan? Ini refleks sudah. Ada memori spiritual yang muncul. Amin. Seseorang yang tidak memiliki pengalaman rohani tidak akan memiliki ketebalan iman yang mampu menahan seseorang menghadapi tantangan dan goncangan. Anda harus punya pengalaman rohani. Itu sebabnya Anda tidak boleh menolak yang namanya proses. Kalau ada tantangan dalam hidup kita ketemu Tuhan. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Lakukan, selesaikan, tolong aku melaluinya. Loh, doa gini kan benar. Sehingga pada saat tantangan itu ada, kita tahu harus melakukan apa. Kita tidak stres, kita tidak memberontak, dan kita lalui proses itu dengan Tuhan, bersama Tuhan, gitu loh. Bersama Tuhan itu maksudnya apa? Kita melakukan sesuai firman apa yang terjadi. Respon kita tepat. Dari mana semua itu? Hasil belajar, hasil melakukan. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk menyadari prinsip dalam bertuhan adalah berguru. Datang kepadaku, dengarkan perkataanku, serta melakukannya. Ini prinsip berulang kali Tuhan Yesus sampaikan. Dengan kata yang lain juga. Kita baca yuk, Roma 13 ayat 23. Apa? Matius ya? Sorry, salah ngomong. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jelas ya? Kalau kita mau berbuah, kita harus mendengar. Kita harus belajar. Kita harus mengerti apa yang diajarkan. Supaya kita bisa berbuah. Inilah yang utama dalam kekristenan. Menjadi berkat bagi sesama. Atau buah yang bisa dinikmati Allah. Allah menikmati buah kita Bapak Ibu jika kita jadi berkat bagi orang lain.
Kan Tuhan Yesus selalu ngomong, seperti Allah yang memberikan matahari dan hujan bagi orang benar maupun orang berdosa, demikianlah kita dituntut Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang benar dan orang berdosa. Itu sama. Allah menikmati kita jika kita bisa jadi berkat buat orang benar maupun orang berdosa. Maksudnya semua orang. Disitulah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Buah kita manis, itu persembahan kita. Bukan uang. Apalagi cuma sekedar Tuhan baik, bukan itu. Bapak Ibu, ritual keagamaan sesungguhnya hanya simbol atau figuratif, tipologi dari kebenaran hidup. Ya, ritual keagamaan, apa yang kita lakukan ini itu sebetulnya simbol. Simbol dari persembahan hidup yang seharusnya kita lakukan di luar gereja. Persembahan yang benar itu di luar gereja, bukan di dalam gereja. Bapak Ibu, ritual adalah simbol dari kebenaran hidup, yaitu tradisi untuk mengingat kita punya junjungan, dan sudah seharusnya kita memberi persembahan. Ibadah itu cuma simbol supaya kita selalu ingat Tuhan. Anda ingat hari Minggu, Anda ingat ke gereja, berarti Anda ingat Anda punya Tuhan. Kan gitu? Jika kita punya Tuhan, kita punya junjungan, maka kita ingat harus ada yang kita persembahkan. Jadi ritual itu Bapak Ibu tradisi kuno untuk mengingat Tuhan dan kewajiban kita memberi persembahan. Itu simbolis. Realitasnya bagaimana? Kita keluar gereja, kita di luar gereja, kita berbagi berkat buat sesama. Itulah ibadah yang sejati. Kita jadi berkat buat sesama. Kita tidak menjadi racun dalam masyarakat. Kita dinikmati oleh masyarakat. Itu loh persembahan yang utama. Itu loh ibadah yang sejati. Anda kunjungi janda, orang miskin, anak yatim, Anda bantu. Itu loh ibadah yang sejati. Anda perhatikan saudara Anda, tetangga Anda yang tidak bisa sekolah anaknya. Anda sekolahkan, itu loh ibadah yang sejati. Anda pikirkan bagaimana membantu seseorang yang dalam kesulitan. Tidak punya uang, Anda korbankan waktu dan pikiran Anda untuk membantu. Itu loh ibadah yang sejati. Itu real Bapak Ibu, bukan simbol. Kalau yang kita lakukan di sini, nyanyi, puji Tuhan, persembahan uang, itu simbol. Ini Alkitab yang ngomong. Nanti sebentar akan saya bedah. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita telah mencapai kesadaran akan adanya Tuhan yang maha hadir dalam hidup kita. Sehingga segala hal yang terjadi kita coram deo. Kita memikirkan apa yang berkenan di hatimu Tuhan. Lalu kita melakukannya. Itulah persembahan hidup. Itulah persembahan hidup. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tolong tahan dulu ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Persembahkan hidupmu. Tubuhmu sebagai makhluk hidup harus Anda persembahkan kepada Allah dengan segala melakukan kebaikan, dengan melakukan segala kebaikan, dengan melakukan segala yang benar. Itu loh persembahan yang sejati. Sejati di situ logikos. Itu loh persembahan yang logis. Itu loh persembahan yang masuk akal. Itu maksudnya. Bukan ritual. Ritual itu tidak pernah Tuhan suruh sebetulnya. Ritual itu sebenarnya tidak pernah Tuhan suruh. Tetapi itu cara manusia supaya manusia mengingat Tuhan. Kita bandingkan dengan Mazmur 141 ayat 2.
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini loh, dasar puji-pujian dan doa menjadi sebuah persembahan itu ini. Ayat ini dasarnya. Ayat ini muncul pada saat orang Yahudi mencari-cari bagaimana menyembah Tuhan karena bait Allah sudah dihancurkan. Halo, paham enggak? Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan. Seperti. Orang Israel kuno persembahannya dengan ukupan, dengan wangi-wangian. Sekarang bait Allah tidak ada, aku tidak bisa memberikan wangi-wangian. Maka Tuhan, anggaplah doaku ini seperti persembahan. Seperti. Mana ayat itu? Dan tanganku terangkat seperti persembahan korban. Tangan terangkat. Itu bicara apa? Pujian penyembahan. Dan tanganku yang terangkat seperti korban. Seperti. Ibadah Israel itu Bapak Ibu ibadah korban. Nyembelih embek, nyembelih sapi. Itu ibadah Israel. Tetapi saat bait Allah tidak bisa digunakan karena sudah dihancurkan. Maka orang Yahudi mencari cara bagaimana menyembah Tuhan. Ya angkat tangan. Jadi angkat tangan, menyembah, memuji itu pengganti korban persembahan. Halo? Pengganti Bapak Ibu. Bukan yang sesungguhnya. Tidak ada rotan, tidak ada rotan akar pun jadi. Bukan yang sesungguhnya. Berarti yang sesungguhnya itu korban bakaran dan korban ukupan Pak. Ya tidak, kita baca yuk. Yesaya 7 ayat 23 sampai, Yeremia 7, 22 sampai 23. Nah, kok ini lagi. Yeremia 7, 22. Nih, coba silakan dibaca itu. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tolong disatukan dua ayat ini. Nah, enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, lihat. Pada waktu Allah memimpin nenek moyang Israel keluar Mesir, dia tidak mengatakan untuk korban bakaran dan korban sembelihan. Halo? Berarti korban bakaran dan korban sembelihan itu tradisinya Musa. Bukan disuruh Allah. Allah hanya gini, yang kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, perhatikan perintahku, belajarlah daripadaku. Kan sama dengan Yesus. Bukan persembahan korban. Apalagi cuma sekedar doa dan pujian. Pengganti. Loh, halo. Coba tuh, ayo dipikir, direnungkan. Anda tidak mau sepakat sama saya tidak apa-apa, tetapi ini firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita peroleh pertobatan. Jangan kita pikir kita bertobat, tetapi kenyataannya menurut Tuhan, lah kok podo ae yo. Lah kok sama saja ya. Ibadah ke gereja 10 tahun, 20 tahun, kelakuan sama saja, pola pikir sama saja. Kan enggak ada gunanya. Bapak Ibu, ritual sesungguhnya hanya gambaran ideal sebuah persembahan yang seharusnya kita lakukan. Sesuatu yang berkenan agar kita teringat panggilan untuk mempersembahkan hidup sesungguhnya. Konkret seharusnya. Kita datang untuk ritual supaya kita ingat harus ada yang konkret yang harus kita lakukan. Jadi enggak cukup cuma sampai ritual, gitu maksudnya.
Yesus dalam Matius 9 ayat 13 mengatakan Allah lebih menyukai belas kasihan, yaitu sikap hidup penuh kasih daripada persembahan yang bisa dipahami sebagai ritual. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah bebas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Yang Allah kehendaki Bapak Ibu, Anda punya empati. Anda tahu memperlakukan manusia sebagai manusia. Bukan persembahan, bukan ritual maksudnya. Meskipun tidak dilarang ritual ya, tidak dilarang persembahan ya. Tetapi yang ku kehendaki, yang Allah kehendaki kamu punya belas kasihan. Itu yang utama. Untuk memiliki belas kasihan kita perlu belajar bagaimana pola pikir. Mengubah pola pikir sehingga kita punya empati itu bukan hal mudah. Karena manusia umumnya egois, self-center. Itu sebabnya kita perlu belajar. Tolong Yemi gambarnya dimunculkan. Ya. Bapak Ibu, ini fakta tentang persembahan. Kita sudah membaca Yeremia 7, 22, 23. Kita sudah membaca Mazmur 141 ayat 2. Itu penjelasan bahwa semua ritual itu hanya simbolis dari apa yang realitas. Yang realitas itu Roma 12 ayat 1 tadi. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Itu yang realitas. Mazmur 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Sampai ke chat. Matius 9 ayat 13, Allah lebih menyukai belas kasihan daripada persembahan. Allah lebih menyukai belas kasihan daripada penyembahan, sama saja. Dasar katanya kan sembah. Persembahan itu duit, lembu dan sebagainya macamnya. Penyembahan itu mulut kita, pujian kita itu penyembahan katanya. Ya sama saja. Lebih dari itu Allah menyukai belas kasihan. Hosea 6 ayat 6, ayo dibaca yuk. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, korban bakaran, korban sembelihan, ini kan korban-korban yang tergantikan dengan doa pujian pada saat bait Allah tidak ada, betul? Tetapi daripada itu, lebih daripada itu, Tuhan lebih menyukai kasih setia. Allah lebih suka pengenalan akan Allah. Allah lebih suka kita belajar Bapak Ibu daripada begitu-begituan. Sekali lagi bukan tidak boleh ya, tapi kita tempatkan dengan pantas. Kita tempatkan secukupnya karena kita tahu Tuhan tidak narsis. Yang perlu diberi tekanan dan perlu ditambah-tambahkan, kita mengenal Allah dan kita punya belas kasihan. Itu yang penting. Sekarang kita baca Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sekarang saya tanya, yang dilakukan oleh orang bodoh ini yang mana? Anda orang bodoh atau orang cerdas? Kalau Anda berpikir, mendengar, ya menghampiri Allah untuk mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Saya tidak mau kita itu jadi orang-orang bodoh. Supaya kita tahu fokus bertuhan itu apa dan bagaimana. Kita tidak mengabaikan pujian, penyembahan dan doa, tidak. Kita tidak melarang, saya pun tidak melarang kok. Saya cuma mau kita punya fokus, titik tekan kita di mana. Menghampiri Tuhan, mendengar dan melakukan. Itu jauh lebih penting. Tuhan ingin kita jadi orang cerdas Bapak Ibu.
Apa yang sudah dilakukan gereja-gereja modern itu banyak salah, jangan diikuti. Kita harus datang, mendengar, dan melakukan. Kita harus datang, belajar, mengubah pola pikir, dan melakukan dengan tepat. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Persembahan mezbah sebagai tradisi Israel pra-pembuangan. Persembahan pujian dan doa sebagai tradisi pengganti saat mezbah tidak dapat dilakukan. Hanya simbolis, figuratif dari persembahan yang benar, yaitu mempersembahkan hidup. Di mana seseorang harus datang, mendengar firman, dan melakukannya sebagai persembahan hidup. Amin. Allah ingin kita jadi dokter, bukan main dokter-dokteran. Allah ingin kita melakukan yang real, bukan cuma yang figuratif. Amin Bapak Ibu. Semoga khotbah malam ini bisa menjadi pencerahan. Mari kita berdoa.